Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini saya mau berbagi bagaimana cara mengerjakan LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Nah, di sini alhamdulillah untuk LK 2.1 di sini saya mendapatkan nilai 100. Semoga nanti teman-teman juga bisa mendapatkan nilai yang baik ya teman-teman, dan bisa lulus PPG. Nah, ini hanya sekedar contoh untuk referensi bagi teman-teman yang akan mengerjakan LK 2.1 seperti itu nggih. Nah, berikut ini adalah contoh pengerjaan yang sudah saya kerjakan ya. LK 2.1 yaitu eksplorasi alternatif solusi. Di sini ada kolom nomor, masalah terpilih yang akan diselesaikan. Ini diambilkan dari LK 1.4 ya teman-teman, diambilkan dari LK 1.4. Kemudian di situ ada akar penyebab masalah. Nah, akar penyebab masalah ini juga diisi dari akar penyebab masalah dari LK 1.4. Kemudian eksplorasi alternatif solusi. Nah, di bagian ini itu diisi berdasarkan dari analisis alternatif solusi dari hasil literatur dan wawancara ya teman-teman. Kemudian kalau di kolom ini analisis alternatif solusi, ini di sini itu analisisnya nanti berisi kekuatan dan kekurangan ya. Kelebihan, misalnya kelebihan dan kekurangan dari kolom eksplorasi alternatif solusi seperti itu. Nah, di sini untuk contoh nomor 1, kalau masalah terpilih saya itu yaitu peserta didik kurang bersemangat dalam pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Kemudian akar penyebab masalahnya itu peserta didik kurang menyukai cara pengajaran guru yang monoton. Kemudian eksplorasi alternatif solusinya berdasarkan hasil kajian literatur alternatif solusi dalam mengatasi peserta didik kurang menyukai cara pengajaran guru yang monoton sebagai berikut. Di sini sudah saya jabarkan. Kemudian ini berdasarkan kajian literaturnya ya teman-teman. Nah, hasil wawancara kepala sekolah juga dimasukkan sini. Alternatif solusi dalam mengatasi peserta didik kurang menyukai cara pengajaran guru yang monoton itu sebagai berikut. Nah, berdasarkan hasil wawancara ditulis saja di sini. Misalnya guru menata ruang kelas supaya lebih kondusif dan menyenangkan. Guru memberikan ice breaking ketika pembelajaran. Guru memberikan tugas kepada siswa terkait materi yang sudah dipelajari, kemudian mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Menerapkan model pembelajaran PBL, membuat LKPD, memberikan tes evaluasi, membangkitkan semangat siswa, guru memberikan penghargaan atau reward, misalnya seperti itu. Kemudian juga dimasukkan juga hasil wawancara dengan rekan sejawat. Misalnya dengan membuat video pembelajaran. Siswa diajak untuk terlibat aktif sehingga siswa mempunyai semangat dalam belajar. Membuat alat peraga, menyajikan kuis untuk mengecek keaktifan siswa, melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan materi. Nah, itu merupakan hasil kajian literatur, wawancara dengan kepala sekolah, dan wawancara dengan rekan sejawat. Di kolom analisis alternatif solusi di sini diisikan kelebihan dan kekurangannya tadi ya. Jadi setelah dilakukan kajian literatur dan wawancara dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, maka dapat dianalisis alternatif solusi masalah sebagai berikut. Misalnya ya, nomor 1, memberikan ice breaking ketika pembelajaran. Disebutkan kelebihannya apa, kekurangannya apa, seperti itu. Kelebihan, membuat waktu panjang terasa cepat, menciptakan suasana kelas menyenangkan, membuat suasana kompak dan menyatu, misalnya seperti itu. Kekurangannya bagaimana? Penerapan disesuaikan dengan kondisi di tempat masing-masing. Kemudian yang kedua,
membuat video pembelajaran. Kelebihannya apa? Untuk meningkatkan semangat belajar siswa, guru perlu membuat video pembelajaran yang menarik menggunakan Canva for Education. Kemudian memperlihatkan video pembelajaran yang sesuai dengan materi, lalu menjelaskannya dengan tidak menunggu video selesai baru menjelaskannya. Guru memberikan jeda pada video itu untuk bertanya dan menjelaskan kepada murid agar kita tahu sampai mana pemahaman peserta didik, nanti biar tahu gitu loh pemahamannya. Mungkin dengan membuat video pembelajaran dapat meningkatkan semangat siswa, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kekurangannya bagaimana? Nah, kekurangannya itu memerlukan banyak waktu, referensi, dan mengumpulkan gambar sesuai dengan materi untuk dijadikan video pembelajaran. Yang ketiga teman-teman, nah di sini ada siswa diajak untuk terlibat aktif. Kelebihannya, siswa yang aktif akan menjadi lebih semangat dalam belajar. Dengan melibatkan siswa secara langsung akan berdampak positif pada kemajuan motivasi anak untuk mengikuti pembelajaran. Kekurangannya, siswa menjadi ramai dan gaduh di kelas. Yang keempat di sini membuat LKPD. Kelebihannya bagaimana? Dapat mengecek tingkat pemahaman peserta didik. Kemudian dapat mengembangkan dan menerapkan materi pembelajaran yang sulit disampaikan secara lisan. Kekurangannya, tidak dapat menampilkan gerak dalam halaman media cetakan. Biaya pencetakan akan mahal jika menampilkan ilustrasi, gambar, atau foto yang berwarna-warni. Yang kelima, menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Kelebihannya, menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka dengan pengetahuan baru. Kemudian kekurangannya, ketika siswa tidak memiliki niat atau kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya, gitu ya teman-teman. Kemudian yang keenam, menyajikan kuis atau tanya jawab. Kelebihannya membuat siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran, dapat meningkatkan semangat kompetisi antar siswa secara sportif, memacu siswa untuk menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Kekurangannya, efisiensi waktu kurang dapat tercapai, tingkat aktivitas tinggi yang menimbulkan kegaduhan sehingga ada siswa yang tidak memperhatikan. Di sini yang nomor 7, mengadakan angket motivasi sebelum dan sesudah pembelajaran. Kelebihannya, semangat belajar siswa yang diberikan angket motivasi sebelum dan sesudah pembelajaran menjadi lebih antusias. Kekurangannya, pengisian angket yang dianggap mudah dengan cara mencentang. Siswa kadang asal memilih antara setuju dan tidak setuju. Kemudian yang ke-8, guru memberikan penghargaan atau reward kepada siswa di setiap kegiatan pembelajaran. Kelebihannya apa? Reward itu menjadi pendorong bagi siswa lainnya untuk mengikuti anak yang telah memperoleh pujian dari gurunya, baik dalam tingkah laku, sopan santun, ataupun semangat dan motivasinya dalam berbuat yang lebih baik. Kelemahannya, reward yang diberikan kepada siswa terlalu berlebihan akan membuat siswa tersebut terlena dengan hadiahnya, akhirnya malas untuk belajar. Seharusnya semakin besar hadiahnya, semakin semangat belajarnya. Selain itu, siswa jadi mengandalkan ada hadiah baru mau menjawab. Kesimpulannya, nah diberi kesimpulan. Kesimpulan dari analisis alternatif solusi dari akar penyebab masalah, peserta didik kurang menyukai cara pengajaran guru yang monoton, yakni dengan memberikan ice breaking ketika pembelajaran yang akan menciptakan suasana kelas menyenangkan. Dalam hal ini meningkatkan semangat belajar siswa, guru perlu membuat video pembelajaran yang menarik menggunakan Canva for Education. Dengan adanya video pembelajaran, siswa menjadi lebih senang dan termotivasi belajarnya. Selain itu, guru bisa mengajak siswa untuk terlibat aktif dengan cara menyajikan kuis atau tanya jawab. Siswa yang aktif akan menjadi lebih semangat dalam belajar. Dengan melibatkan siswa secara langsung akan berdampak positif
pada kemajuan motivasi anak untuk mengikuti pembelajaran. Guru dapat menerapkan model pembelajaran problem based learning atau PBL sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka dengan pengetahuan baru. Pembuatan LKPD dapat mengembangkan dan menerapkan materi pembelajaran yang sulit disampaikan secara lisan. Guru pun juga perlu mengadakan angket motivasi sebelum dan sesudah pembelajaran untuk mengetahui motivasi siswa. Setelah guru menyampaikan materi menggunakan media pembelajaran, memberikan reward kepada anak-anak tujuannya tidak lain agar anak-anak menjadi lebih termotivasi dan giat untuk belajar. Dan yang terpenting adalah ketika kita memberikan reward kepada siswa yang berprestasi, maka akan menjadi motivasi bagi anak didik lainnya yang belum pernah mendapatkan reward. Kemudian masalah terpilih yang nomor 2, rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini peserta didik belum memahami konsep operasi bilangan bulat. Dari hasil kajian literatur, di sini alternatif solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, di sini memberikan bimbingan untuk memaknai isi dari soal yang diberikan. Setelah siswa dapat memaknai isi dari soal, kemudian siswa diminta untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang kedua, membuat alat peraga bilangan bulat. Yang ketiga, di sini sudah saya jabarkan untuk kajian literaturnya, ditulis semua di sini. Kemudian sumbernya, lalu di sini hasil wawancara kepala sekolah. Nah, juga dituliskan hasil wawancara kepala sekolah itu misalnya 1, membuat alat peraga bilangan bulat, membuat video pembelajaran tentang bilangan bulat, memberi tugas peserta didik untuk membuat proyek model peraga matematika tentang operasi bilangan bulat secara kelompok, membuat LKPD. Kemudian hasil wawancara dengan rekan sejawat, menggunakan media pembelajaran konkret, membuat alat peraga bilangan bulat, memberikan reward, menerapkan model pembelajaran project based learning. Nah, jadi teman-teman, nanti di permasalahan saya ini, nanti saya akan memecahkan dan menyelesaikan menggunakan model pembelajaran. Yang pertama itu menggunakan PBL, yang kedua menggunakan PJBL. Jadi semua model pembelajaran baik PBL dan PJBL saya laksanakan di LK ini gitu teman-teman. Nah, di sini analisisnya setelah dilakukan hasil kajian literatur dan wawancara dengan kepala sekolah dan teman sejawat, maka dapat dianalisis alternatif solusi. Nanti diceritakan kelebihan dan kekurangannya ya. 1, membuat alat peraga bilangan bulat. Kelebihannya, alat peraga bilangan bulat sangat bermanfaat untuk mengajarkan materi operasi perhitungan seperti penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Hal ini dapat meningkatkan daya ingat dan tangkap anak karena dilakukan dengan cara menyenangkan dan mudah dipahami. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu membutuhkan kesabaran dalam membuat alat peraga bilangan bulat. Jelas ya. Kemudian yang kedua, membuat video pembelajaran bilangan bulat positif dan negatif. Kelebihannya, setelah guru membuat video cara menggunakan alat peraga bilangan bulat, siswa akan lebih mudah memahami karena video dibuat lebih menarik, ya kan, agar siswa antusias untuk mempelajari materi yang ada di video. Kekurangannya, memerlukan banyak waktu, referensi, gambar-gambar dalam pembuatan video. Kemudian membuat LKPD, kelebihannya dapat mengecek tingkat pemahaman peserta didik mengenai materi bilangan bulat dan mengembangkan materi pelajaran yang sulit disampaikan secara lisan. Kekurangannya tidak dapat menampilkan gerak dalam halaman media cetakan. Kemudian yang keempat itu menerapkan model pembelajaran project based learning. Kelebihannya dapat meningkatkan kerjasama tim
ya kan, dalam memecahkan masalah atau proyek kelompok, melatih siswa melakukan proses berpikir kritis dalam rangka memecahkan suatu masalah yang nyata. Kekurangannya itu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah, membutuhkan biaya dalam membuat guru yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana gurulah yang memegang peran utama di kelas. Selain itu, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Nah, kemudian yang kelima, memberikan reward kepada siswa. Kelebihannya apa ya? Nah, reward itu menjadi pendorong bagi siswa lainnya untuk mengikuti anak yang lebih telah memperoleh pujian dari gurunya, baik dalam tingkah laku, sopan santun, ataupun semangat dan motivasinya dalam berbuat yang lebih baik. Misalnya bisa loh teman-teman, reward nanti bisa dengan memberikan bintang, pujian gitu, tidak harus memberikan hadiah gitu ya teman-teman. Kemudian reward diberikan kepada siswa terlalu berlebihan. Kelemahannya ya ini ya, reward yang diberikan kepada siswa terlalu berlebihan akan membuat siswa tersebut terlena dengan hadiahnya, akhirnya malas untuk belajar. Seharusnya semakin besar hadiahnya, semakin semangat belajarnya. Selain itu, siswa jadi mengandalkan ada hadiah baru mau menjawab. Nah, kemudian teman-teman diisi kesimpulannya. Kesimpulan dari analisis alternatif solusi. Dari akar penyebab masalah, peserta didik belum memahami konsep operasi bilangan bulat, yakni dengan membuat alat peraga bilangan bulat yang dapat meningkatkan daya ingat dan tangkap anak. Jadi di sini nanti saya akan membuat alat peraga bilangan bulat, membuat papan perjalanan bilangan bulat, gitu teman-teman. Nah, di sini karena dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami, membuat video pembelajaran bilangan bulat positif dan negatif agar siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran, pembuatan LKPD, pemberian reward, dan menerapkan model pembelajaran project based learning yang dapat meningkatkan kerjasama tim dalam memecahkan masalah atau proyek kelompok, melatih siswa untuk melakukan proses berpikir kritis dalam rangka memecahkan suatu masalah yang nyata. Nah, alhamdulillah begitulah tadi ya teman-teman, cara mengisi atau cara mengerjakan LK 2.1. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya doakan semoga teman-teman yang sedang melaksanakan PPG ini bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan nanti bisa lulus dengan hasil yang memuaskan. Cukup sekian ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang baru bergabung dan mengunjungi channel saya ini, jangan lupa untuk tekan like, subscribe ya teman-teman, tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus berlangganan video saya secara gratis. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.